warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Minggu ini, aku akan membahas tentang kisah horor lagi guys gitu loh. Tapi ini yang menurut aku yang paling epic gitu loh guys. Pastinya kalian sudah tahu kan di timeline aku. Kalian tahu beberapa lalu, media sosial digemparkan gitu loh guys oleh hilangnya seorang remaja yang berusia 14 tahun yang dinyatakan hilang gitu loh guys selama 6 hari di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat guys. Kembalinya bocah tersebut menyisahkan kisah gitu loh guys yang sangat menakjubkan dan mistis. Pasalnya pendaki yang baru beranjak remaja ini mampu bertahan hidup selama 6 hari di Gunung Guntur guys. Dia hanya cuman meminum air sungai gitu loh guys. Pastinya kalian sudah tahu kan dengan orang ini. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Gibran Arasy atau bisa disapa dengan Gibran guys. Pastinya kalian penasaran kan sama ceritanya. Sama aku juga penasaran gitu loh guys sama ceritanya. Karena kan kalian sudah menunggu cerita ini mulai lama kan. Makanya itu gak usah lama-lama lagi ya guys. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sabtu 18 September, Gibran tuh melakukan pendakian bersama 13 orang temannya yang baru dikenalnya di media sosial guys. Gibran dan teman barunya memutuskan untuk mendaki Gunung Guntur bersama-sama guys. Kemudian mereka berjanjian gitu lah guys di tempat pendakian langsung. Setelah kumpul di tempat pendakian, mereka kemudian berangkat melalui jalur pendakian PLT Citis guys. Setelah mendaki berjam-jam, akhirnya mereka sampai gitu lah guys di pos 3 pada pukul 5 sore. Gibran dan keempat temannya memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di tempat itu guys, sembari menunggu 9 pendaki lainnya. Jadi Gibran dan 4 temannya itu memutuskan untuk jalan duluan dan 9 temannya itu masih ada di belakangnya. Karena hari mulai gelap dan teman-temannya itu tidak kunjung datang, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Maka mereka memutuskan gitu loh guys untuk bermalam di sana. Saat itu posisi tenda mereka itu ada di jalan trek gitu loh guys menuju ke puncak. Dan sebelum tidur Gibran tuh izin gitu loh guys kepada teman-temannya untuk ke toilet untuk buang air kecil. Setelah Gibran buang air kecil, Gibran tuh kembali lagi gitu loh guys ke tendanya. Dan Gibran memutuskan untuk tidur karena kan keesokan harinya Gibran memutuskan untuk menuju ke puncak kan sama teman-temannya. Pada hari Minggu sekitar pukul 4 pagi rombongan tuh memutuskan gitu loh guys untuk menuju ke puncak Gunung Guntur. Namun tiba-tiba Gibran tuh tidak mau ikut gitu loh guys dan memilih untuk tetap di tenda. Mungkin waktu itu Gibran merasa lelah, makanya Gibran itu takut takut ngantuk gitu loh guys. Kalau misalnya dia ngantuk kan ya bahaya juga gitu loh guys sama perjalanan mereka. Dan bangunnya juga agak pagi gitu loh guys, jam 4 loh. Ya masih ngantuk-ngantuknya kalau aku gitu loh. Rombongan teman Gibran waktu itu berada di puncak sekitar 4 jam gitu loh guys. Kemudian mereka memutuskan untuk turun ke pos 3 sekitar pukul 8 pagi. Namun saat mereka sampai di pos 3, mereka itu terkejut semua gitu loh guys. Karena Gibran tiba-tiba tidak ada gitu loh guys di dalam tenda. Tapi teman-teman Gibran itu awalnya berpikiran positif semua gitu loh guys. Mungkin aja Gibran lagi buang air kecil ataupun kemana gitu. Karena barang-barang Gibran itu masih ada gitu loh guys di dalam tenda itu. Tapi ditunggu-tunggu Gibran tuh tak kunjung kembali gitu loh guys. Teman-temannya kemudian berupaya gitu loh guys untuk mencari Gibran di sekitaran tenda. Namun hingga sore Gibran itu tidak ditemukan dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan langsung melaporkan atas kehilangannya Gibran. Tak berselang lama setelah melaporkan kejadian itu, petugas yang ada di sekitaran lokasi itu langsung mencari Gibran gitu loh guys. Namun pencarian Gibran itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Pada keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin, Operasi SAR turun tangan dibantu dengan gabungan TNI Polri dan sejumlah warga yang heboh gitu loh guys dengan hilangnya Gibran ini. Di hari tersebut pencarian dilakukan hingga siang hari guys. Sebab hujan deras dan turunnya kabut yang begitu tebal membuat pencarian tidak memungkinkan untuk diteruskan. Jadi pencarian itu tidak maksimal gitu loh guys, makanya diteruskan keesokan harinya. Pada hari Selasa kali ini pasukan gabungan tuh begitu banyak gitu loh guys. Karena kan Gibran sudah hilang sekitar 3 hari kan, mulai dari hari Minggu dan sekarang hari Selasa kan. Namun lagi-lagi pencarian itu tidak berhasil gitu loh guys, karena cuaca yang begitu tidak mendukung ataupun tidak bersahabat gitu loh guys. Makanya membuat proses pencarian menjadi terkendala gitu loh guys. Pada hari Rabu tim SAR gabungan itu terus mencari keberadaan Gibran. Di saat itulah tim pencarian semakin banyak gitu loh guys. Tercatat ada 100 orang yang terlibat dalam proses pencarian tersebut guys. Setelah berupaya sejak pagi hari hingga menjelang petang, lagi-lagi Gibran tidak ditemukan gitu loh guys. Pada hari inilah petugas memutuskan untuk bermalam di titik-titik yang menjadi tempat
hilangnya Gibran awal itu loh guys, di pos 3 itu. Pada hari Kamis, upaya yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil sama sekali gitu loh guys. Makanya itu pencarian Gibran diperluas lagi. Jaraknya ditambah hingga 1,5 km guys. Biasanya kalau orang tersesat itu pasti nggak jauh-jauh amat gitu loh guys dari tempat awalnya. Tapi mungkin gitu loh guys, kalau Gibran hilangnya hingga sejauh itu. Makanya itu mereka memutuskan untuk memperluas pencarian hingga 1,5 km. Pada hari Jumat, upaya terus gitu loh guys dilakukan sejak pagi hari. Dan upaya tim SAR itu membuahkan hasil gitu loh guys. Pada pukul 4 sore, tim SAR itu mendapatkan informasi dari warga atas keberadaan Gibran ini guys. Gibran ini ditemukan oleh seorang kuncen Gunung Guntur yang bernama Pak Ade Leji yang menemukan Gibran ini berada di kawasan Curug Cikoneng guys. Lokasi berjarak sekitar 750 dari pos 3 gitu loh guys, yang saat itu menjadi titik Gibran terakhir terlihat gitu loh guys. Saat itu juga Gibran langsung dievakuasi sekitar pukul setengah 6 sore gitu loh guys. Gibran langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis guys. Waktu itu orang tua Gibran yang berada di sana merasa senang gitu loh guys dan sangat bersyukur atas ketemunya Gibran ini. Gibran ditemukan selamat dan baik-baik aja gitu loh guys. Tapi waktu ditanya, kenapa kamu nyasar? Semua orang dibuat bingung gitu loh guys oleh ucapan Gibran ini. Gibran mengaku jika dirinya itu tertidur di dalam tenda. Tapi tiba-tiba saat dia bangun, Gibran itu sudah ada di tepi sungai gitu loh guys. Dan waktu itu Gibran merasa aneh gitu loh guys. Kayak gak kenal tempat itu gitu loh. Menurut Gibran, air sungainya itu sangat jernih banget dan segar gitu loh guys. Tapi pada saat berada di tempat tersebut, kondisi langit itu katanya cerah gitu loh guys, gak ada sama sekali malam. Dan Gibran juga merasa jika dirinya itu baru beberapa jam gitu loh guys ada di sana, dimana dia bertahan dengan meminum air sungai tanpa makan loh guys. Selama 6 hari Gibran menghilang, Gibran itu mengaku jika dirinya itu diberi makan oleh wanita misterius guys. Tapi Gibran itu menolak karena dirinya itu merasa tidak kenal dengan wanita itu kan. Sehari pokoknya ada 4 kali yang mengasih Gibran ini makan guys. Makanannya ini sama seperti makanan manusia, yaitu nasi dan ikan guys. Yang ngasih itu tetap ibu-ibu berpakaian baju putih panjang gitu loh guys. Tapi mukanya tidak kelihatan. Kalau gitu sih aku merasa aneh pasti. Masa Gibran tidak merasa aneh? Tapi menurut Gibran, di tempat itu Gibran melihat banyak sekali warga yang berjalan gitu loh guys. Kayak apa ya? Kayak warga setempat gitu loh guys. Dan membuat Gibran itu merasa dirinya tidak sendirian gitu loh guys di tempat itu. Karena kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, remaja-remaja gitu loh, ada guys. Tapi semua warga yang dilihat Gibran itu menggunakan pakaian serba putih guys. Masa Gibran tidak merasa aneh gitu loh guys? Bener, rame kan? Tapi sih gak serba putih juga ya kan, setidaknya lah ya bajunya beda-beda gitu loh. Masa serba putih, masa Gibran gak merasa aneh gitu loh. Gibran ini juga mengaku dirinya itu ditawari Chris oleh 2 laki-laki berjubah putih guys, kan horor banget. Dan juga Gibran sempat mencari jalan keluar, tapi hasilnya nihil gitu loh guys. Gibran itu tetap diputar-putarkan di tempat itu lagi kan. Memang sudah aneh gitu loh guys dari awal kan, dari sosok wanita misterius itu. Gibran juga sempat menaiki bukit gitu loh guys, namun dilarang gitu loh guys oleh bapak-bapak misterius juga. Sempat didorong ke tebing dan Gibran itu jatuh gitu loh guys di sungai dengan kondisi pingsan. Saat Gibran sadar dari pingsannya, Gibran ini diselamatkan oleh Pak Ade dan tim SAR yang sedang menunggu Gibran di atas tebing gitu loh guys. Pada saat kejadian tersebut, Gibran tuh merasa ganjal kalau dirinya itu tidak berada di tempat semula, maksudnya di alam manusia gitu loh guys, tapi Gibran di alam makhluk gaib. Karena itulah Gibran selalu menolak tawaran dari orang-orang misterius ini guys. Karena kejadian ini Gibran itu tidak merasa kapok gitu loh guys untuk mendaki gunung, dan ia akan masih tetap mendaki gunung setelah kejadian ini. Wah, mantap banget buat Gibran gitu loh guys, anaknya pemberani kan. Mantap buat adik Gibran. Oke, sekian dari aku. Itulah cerita tentang kisah horor Gibran gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Jika kalian suka sama video aku, bisa di like ya guys. Dan kalau ada perkataanku yang kurang lengkap atau ceritanya mungkin ada yang salah, kalian juga bisa komen di bawah ya guys.
agar aku bisa memperbaiki gitu loh guys, mana yang salah dan mana yang bener gitu loh guys. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa juga mampir-mampir ke channel aku. Ketemu lagi sama aku. Bye-bye. See you next time. Bye-bye guys.